Sekali lagi donasi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat bersimpati dan berempati terhadap para korban ini jauh sekali dari pikiran-pikiran bahwa mereka adalah penjahat, mereka adalah orang yang melawan petugas, mereka adalah buronan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Masih kita dalam breaking news dan menguber berita-berita terkait dengan korban tewas 6 dari Laskar FPI soal penersangkaan Habib Rizik. Jadi ini ada berita yang mengharukan, ya, yaitu donasi untuk 6 anggota FPI tembus 1 miliar rupiah. 3 hari saja pengumpulan dananya, 70% menyumbang uang di bawah 50.000 rupiah. Kita bacakan ya. Netizen berlomba-lomba mengumpulkan donasi bagi keluarga dari 6 anggota Laskar Khusus Front Pembela Islam FPI yang ditembak mati oleh aparat kepolisian pada Senin 7/12/2020. Lebih dari 70% dari donatur menyumbang uang di bawah 50.000 rupiah. Donasi tersebut digalang oleh Irfan Gani melalui media sosial Twitter miliknya, Gani Irfan. Informasi terbaru hingga Kamis 10 Desember 2020 pukul 7.49 waktu Indonesia bagian Barat telah terkumpul uang sebanyak 1 miliar lebih. Netizen terima kasih. Donasi tembus 1 miliar. Penggalangan dana saya tutup jam 12.00 tanggal 10 Desember 2020. Empati yang luar biasa, barakallah fikum, tulis Irfan pada Kamis 10 Desember 2020. Dalam keterangannya saat dihubungi, Irfan mengatakan terdapat puluhan ribu donatur yang memberikan donasi. Tak heran jika kurang dari 3 hari mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Donasi tersebut akan langsung diberikan kepada keluarga dari almarhum 6 Laskar Khusus FPI. Setelah melihat antusiasme dan jumlah, saya langsung kabari teman-teman di FPI dan saran dari FPI, donasi ini langsung saya serahkan kepada keluarga korban. Disaksikan oleh beberapa pihak juga. Bagi netizen yang ingin ikut bergabung, saya persilahkan, kata Irfan. Dia mengatakan donasi tersebut murni merupakan luapan empati dirinya dalam melihat insiden tragedi kemanusiaan. Dalam penggalangan, niatnya itu disambut baik oleh puluhan ribu donatur bahkan dari luar negeri. Luar biasa ya. Tersebar di seluruh Indonesia kemudian luar negeri. Ada yang menyumbang dolar, mata uang Hong Kong segala macam. Lebih dari 70% dari donatur memang menyumbang 50.000 ke bawah. Sudah berapa puluh ribu itu yang menyumbang, ujar Irfan. Jadi ini ada juga misalnya kata-kata dari penyumbang ya, mengatakan, Mas Iyut tolong sampaikan untuk Abang Irfan Gani. Saya adalah ojol, jujur saya pendukung Jokowi dan sangat benci FPI. Tengah malam sampai subuh saya ngojol, alhamdulillah dapat 50.000. Saya ikhlas setor semua yang saya dapat diberikan untuk 6 keluarga korban FPI yang dibantai, terima kasih. Jadi memang cara berpikir masyarakat bawah, sobat RH sekalian, adalah yaitu mendikotomikan antara Jokowi dan Habib Rizik atau FPI. Jadi kalau mereka itu pendukung FPI dianggap tidak suka Jokowi. Kalau dia suka Jokowi maka dia pembenci FPI atau Habib Rizik. Nah ini pemikiran yang fatalistis sesungguhnya sobat RH sekalian. Karena ya tidak pantas memperhadapkan antara Presiden Republik Indonesia yang harus menaungi semuanya dengan seorang Habib Rizik
yang hanya dalam tanda kutip merupakan pimpinan atau imam besar dari sebuah komunitas yang bernama Front Pembela Islam. Jadi pemikiran tersebut harus ada breakthrough-nya. Breakthrough-nya itu harus dialog ya. Seperti yang dikatakan Cak Nun, MH Ainun Najib. Kalau butuh walinya bisa Gus Mus atau Yusuf Kala atau JK ya. Saya lanjutkan. Bukan kali pertama bagi Irfan menggalang donasi untuk kegiatan sosial. Dirinya telah beberapa kali mengajak netizen berdonasi sebelumnya. Mulai dari bencana gempa bumi di Ambon, longsor di Lebak, lalu bantuan COVID-19, hingga membantu bocah asal Kerinci yang merawat ibunya yang buta. Luar biasa ya. Sobat Era sekalian, bagaimana kita sangat punya rasa kesetiakawanan ya. Dan ini menunjukkan bahwa jauh dari persepsi yang barangkali ya hendak dikembangkan oleh sekelompok orang, saya tidak tahu ya, mungkin juga atas motif politik yang menempatkan mereka yang menjadi korban tersebut sebagai orang-orang, sebagai preman-preman berjubah mungkin yang melawan petugas, yang hendak menyerang petugas. Padahal kalau kita lihat mereka baru berusia 21 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya, rasanya kita mungkin akan terenyuh kalau melihat kejadian yang sesungguhnya. Apalagi dikatakan oleh keluarga mereka, tubuh mereka penuh dengan luka sobek, kemudian ada juga lebam, dan yang terpenting adalah setiap tubuh itu lebih dari 1 luka tembak. Ada 4 luka tembak rata-rata, dan itu mengenai jantung. Jadi ada yang mengirim WA kepada saya mempertanyakan, yang tentu saya tidak bisa menjawabnya. Dia mengatakan kalau terjadi tembak-menembak di malam hari dan 6 korban semua kena jantungnya, berarti hebat sekali dia. Karena seorang sniper pun belum tentu bisa melakukannya. Maka dia mengira tembakan itu dilakukan dari jarak dekat. Jadi Sobat Era sekalian, makin kuat dugaan sinyalemen yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak terjadi tembak-menembak, yang ada adalah korban ditembak dari jarak dekat. Apalagi faktanya adalah mereka ditembak dari bagian depan, bagian belakang, dan samping. Itu hanya bisa dilakukan kalau tembakannya dari jarak dekat, dan tentu saja tubuh korban berputar mungkin karena kesakitan dan kemudian ditembak lagi. Atau ya terjadi pergerakan jarak dekat mungkin ya, tapi kalau dari jarak jauh rasanya susah untuk ada kena tembakan dari belakang. Bagaimana caranya? Kecuali ada pasukan lain dari belakang. Kalau ada pasukan lain dari belakang, makin menunjukkan tidak perlunya konsep membela diri, karena pasti bisa melumpuhkan. Lagi pula melumpuhkan untuk apa? Ya kan? Kenapa? Karena mereka bukan pelaku kejahatan yang akan ditangkap. Mereka hanya orang yang menjaga ulamanya, habibnya, yang mau dipepet oleh kendaraan dan itu dianggap bakal membahayakan. Sehingga mereka kemudian berinisiatif untuk memisahkan rombongan yang menguntit itu dari rombongan Habib Rizik dan keluarga. Walaupun kemudian mereka menjadi korban karenanya. Sobat Era sekalian, sekali lagi donasi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat bersimpati dan berempati terhadap para korban ini jauh sekali dari pikiran-pikiran bahwa mereka adalah penjahat, mereka adalah orang yang melawan petugas, mereka adalah buronan dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kasus ini bisa dibuat terang, dan siapa yang bersalah, baik orang yang melakukan maupun yang menyuruh lakukan kalau memang ada, harus dihukum dengan hukum yang tentu yang seberat-beratnya karena telah menghilangkan 6 nyawa. Sahabat Era sekalian,
Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!